Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 1 perkembangan peserta didik kelas 2B akan menyampaikan review film yang berjudul Tare Zameen Par. Yang berjudul Tare Zameen Par atau dalam bahasa Indonesia disebut Bintang di Bumi. Film ini menggambarkan perjalanan seorang anak yang bernama Ishan, seorang anak yang tidak mengerti baca dan huruf atau juga bisa disebut disleksia, menjadi anak yang percaya diri dan sukses. Film ini juga menyoroti pentingnya memahami dan membina keunikan dan kekuatan dari setiap anak, karena setiap anak itu unik. Dan ini juga menyoroti realitas keras sistem pendidikan di India yang seringkali gagal memenuhi ekspektasi orang tua terhadap anak-anak yang ternyata mendapat gangguan belajar atau anak-anak yang berkebutuhan khusus. Pesan dalam film ini adalah dalam kesannya itu sangat menyentuh karena ingat kisah seorang anak yang berjuang melawan kesulitan belajar dan bagaimana hal ini mempengaruhi kehidupannya di sekolah, lingkungan masyarakat, dan lingkungan keluarga. Dan ini juga menyoroti pentingnya mendukung, membina, dan memahami setiap keunikan anak. Dan pesan intinya adalah menciptakan lingkungan yang memperhatikan kebutuhan anak-anak secara individu serta menghargai setiap bakat dan keunikan yang dimiliki oleh setiap anak. Film Tare Zameen Par ini merupakan film India yang dirilis pada tahun 2007. Film ini memiliki alur yang maju dan di beberapa bagian memiliki alur yang mundur. Film ini menceritakan tentang seorang anak yang bernama Ishan. Ia mengalami keterbelakangan dalam memahami huruf dan tulisan sehingga membuat dia terlambat dari teman-teman seusianya dalam hal membaca dan menulis. Namun orang tua, lingkungan dan orang tuanya Ishan ini tidak paham apa yang Ishan alami. Ishan sering dibanding-bandingkan dengan kakaknya yang bagus, yang selalu mendapat nilai bagus di sekolahnya. Ishan juga sering dimaki-maki oleh ayahnya ketika dia sering membuat masalah. Karena Ishan sering membuat masalah baik di rumah, di lingkungan rumah maupun di sekolahnya, ayahnya Ishan ini memutuskan untuk mengirim Ishan ke asrama khusus laki-laki. Dan setelah masuk asrama itu, Ishan tuh menjadi lebih murung, pendiam, dan terlihat tertekan. Namun kehidupan Ishan di sekolah barunya ini, di asramanya ini tidak jauh berbeda dengan kehidupan sekolah Ishan di sekolahnya yang terdahulu. Ishan sering melanggar peraturan seperti tidak mendengarkan perintah guru. Jadi Ishan ini sering dihukum. Nah, di suatu hari ada guru seni pengganti baru yang bernama Pak Ram. Nah, Pak Ram ini menyadari Ishan ini terlihat berbeda dari teman seusianya. Jadi mencoba mengetahui apa yang dialami Ishan ini. Nah, ternyata setelah ditelusuri, Pak Ram ini paham bahwa Ishan ini mengalami disleksia, yang mana Ishan itu punya keterbelakangan dalam membaca dan menulis. Nah, setelah menyadari hal itu, Pak Ram ini pergi ke rumah orang tuanya Ishan untuk berunding dengan orang tuanya Ishan. Nah, ternyata ayahnya itu tidak mengelak atau tidak menerima kalau anaknya itu ternyata punya kekurangan. Dan ayahnya ini cuma menganggap Ishan ini cuma males belajar. Jadi orang tuanya itu belum menerima kalau anaknya ini disleksia. Nah, setelah berunding itu, ternyata Pak Ram itu keliling rumahnya Ishan dan masuklah beliau ke kamarnya Ishan, dan ternyata dia menemukan bahwa Ishan ini punya bakat menggambar dan melukis. Jadilah Pak Ram ini membimbing Ishan dan mengajar Ishan agar Ishan ini menjadi lebih baik. Dan ternyata Ishan ini terus berprogres, terus berkembang menjadi lebih baik. Ia menjadi bisa membaca, bisa menulis. Hingga pada suatu hari sekolah asrama Ishan itu mengadakan kompetisi melukis. Dan Ishan pun menang mengalahkan gurunya. Dan situ orang tuanya sadar bahwa ternyata anaknya ini berbakat dalam hal menggambar dan melukis.
Kesan dan pesan film yang saya dapati itu, film ini film yang bagus, film yang sangat bagus. Dan film ini menyadarkan saya bahwa seorang guru itu berpengaruh besar dalam perkembangan peserta didiknya. Dan film ini juga mencerminkan bahwa sosok guru yang ideal itu seperti Pak Ram. Jadi guru itu tidak hanya mengajar, melainkan juga mendidik, mengarahkan, membimbing peserta didiknya. Nah, dan guru juga perlu memahami ilmu pedagogik, yaitu ilmu untuk memahami peserta didiknya, seperti Pak Ram ini. Sesuai dengan poster filmnya, Tare Zameen Par, Every Child is Special, setiap anak itu spesial. Film ini tuh kental banget sama pemikiran bahwa kepintaran seorang anak itu berdasarkan nilai sekolahnya, nilai akademiknya. Padahal kecerdasan itu sebenarnya ada banyak jenisnya. Dan ternyata si Ihsan ini punya kecerdasan visual spasial, yaitu dia dapat menafsirkan gambar dan grafik dengan baik. Hal ini juga ditunjukkan dalam film, seperti Ihsan yang pandai menggambar dan melukis, dan Ihsan yang mampu menyusun permainan puzzle. Dan pesan yang dapat saya ambil dari film ini yaitu film ini mengajarkan kita untuk peka terhadap kelebihan dan kekurangan orang lain, dan hendaknya kita juga membantu orang lain untuk berkembang. Dan juga perlunya untuk para orang tua untuk memahami ilmu parenting agar dapat lebih memahami anaknya. Dan hendaknya juga orang tua turut memfasilitasi bakat yang dimiliki oleh anaknya, serta perlunya komunikasi yang erat antara orang tua dan anak. Baik, jadi kesan dari film Tare Zameen Par menurut saya itu sangat mendidik dan menambah wawasan baru soal ada seorang anak yang mengidap disleksia, jadi dia tidak bisa membaca, dan harus ada guru yang memperhatikan dan mengerti soal sifat dari anak tersebut ya. Pesannya adalah, jadi jika ada anak yang mengalami keterbelakangan atau disabilitas, setiap guru harus bisa memperhatikan dan mengerti perasaan dari anak tersebut. Tidak semua disabilitas, apalagi yang terkena disleksia itu tidak pintar atau bodoh segitu, tapi ada sebuah hidden games yang ada pada anak tersebut. Ya, contohnya saja seperti Leonardo da Vinci dan Albert Einstein. Mereka tidak bisa membaca, tapi otak dan IQ mereka itu sangat tinggi. Ya, contoh Ihsan, dia tidak bisa membaca, disleksia, tapi ada sebuah guru yang mengerti perasaannya dan mengajarinya, dan akhirnya bisa. Dan dia juga mempunyai keunggulan dan hidden games dari dirinya, yaitu dia bisa menggambar, dan gambarnya itu sangat luar biasa. Dia itu orang yang sangat curious atau ingin tahu dan cepat dalam mengikuti setiap apa yang dia inginkan, apa yang dia lihat, seperti itu. Dan harapan saya adalah semoga banyak yang guru yang seperti yang ada di film itu, guru yang bisa mengerti perasaan anak yang mempunyai disabilitas dan bisa mengajarkannya lebih baik, seperti itu. Dan semoga saja anak-anak disabilitas yang mengalami keterbatasan bisa semangat dan bisa juga mempunyai kelebihan dari diri mereka masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahmi. Di sini saya akan mereview film India yang berjudul tentang Tare Zameen Par. Di dalam cerita Tare Zameen Par diceritakan bahwa terdapat seorang anak laki-laki berusia 8 tahun yang bernama Ishan Nandikishore Awasthi. Dia memiliki penyakit langka berkebutuhan khusus yang dinamakan dengan disleksia. Disleksia merupakan kondisi gangguan belajar terhadap seseorang di mana penderitanya ini memiliki kesulitan dalam membaca, menulis, serta mengeja.
penderita disleksia akan mengalami kesulitan dalam mengidentifikasikan kata-kata serta kesulitan dalam memahami huruf serta kalimat-kalimat. Di dalam cerita tersebut, diceritakan bahwa orang tuanya Ishan ini tidak mengetahui bahwa si Ishan memiliki penyakit langka tersebut. Mereka tidak peduli terhadap kondisi si Ishan tersebut. Yang mereka lebih pedulikan adalah tentang pembelajaran si Ishan di dalam sekolahnya. Ayahnya, yang seorang eksekutif di dalam perkantorannya, sering menekan Ishan agar bisa menjadi anak yang pintar dan teladan di sekolahnya. Namun Ishan tidak mampu, dan ibunya pun juga iya. Dia sering takut dan khawatir tidak bisa mendidik Ishan dengan baik. Dia sering mendapatkan tekanan dari guru serta teman-temannya juga yang ada di sekolahan, dikarenakan tidak bisa memahami serta mencerna materi dengan baik. Dia sering dipukuli, dimarahi oleh guru-gurunya yang ada di dalam sekolahan tersebut. Hingga suatu hari, ayahnya memasukkan si Ishan ini ke dalam sebuah asrama sebagai bentuk hukuman, dikarenakan agar Ishan bisa lebih mandiri dan bisa lebih mengerti untuk menjadi anak yang teladan di dalam asrama tersebut. Namun ternyata di dalam asrama tersebut, Ishan mendapatkan perlakuan yang lebih parah dibandingkan sekolah sebelumnya. Dia sering dipukuli, dimarahi, diejek, diomeli, ditertawakan, diremehkan oleh guru serta teman-temannya. Kesan saya setelah menonton film ini sedih, terharu, dikarenakan seorang anak laki-laki yang masih berusia 8 tahun tapi dia sudah mendapatkan tekanan dari orang-orang sekitarnya, dan dia memiliki penyakit khusus tersebut gitu yang tidak bisa dimiliki oleh banyak manusia lainnya. Ya, lalu kemudian pesan saya yaitu sebagai orang tua, hendaknya kita harus waspada terhadap anak-anak kita dan harus selalu dijaga, diawasi, serta disupport terus. Hal sekecil apapun, diapresiasi hal sekecil apapun yang telah mereka lakukan. Karena itu merupakan sebuah bentuk kasih sayang terhadap orang tua kepada anaknya, dan anak pun akan bahagia terhadap dukungan dan juga support dari orang tuanya tersebut. Lalu kemudian untuk guru serta teman-temannya, jangan sekali-kali meremehkan ataupun membandingkan si anak, jangan pernah sekali-kali membandingkan, meremehkan, ataupun bertindak kasar terhadap seorang murid ataupun seorang teman, dikarenakan ya mereka harus selalu disupport dan harus selalu didukung untuk proses berkembangnya, untuk proses berkembang belajarnya itu menjadi lancar. Lalu kemudian untuk harapannya, harapan saya semoga film ini bisa mendidik dan memberikan contoh kepada banyak orang agar bisa lebih peduli terhadap anak-anak di sekitarnya, lalu kemudian terhadap orang tua pun juga bisa lebih waspada terhadap anaknya yang mungkin bisa saja mereka tuh memiliki masalah terhadap belajarnya atau memiliki masalah terhadap teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Clara Rian Silalahi dari kelas PBI 2B ingin mereview video tentang Taere Jamaen 4. Review saya tentang video tersebut. Sebagai orang tua, kita harus sabar dalam perilaku atau menyikapi anak yang mempunyai kelainan atau membimbing anak tersebut dengan sabar. Dan untuk guru-guru yang lain,
saling mengasih support, atau mendidik, mengajar, membimbing dengan baik, atau mempelajari sikap murid supaya murid tersebut memahami akan materi yang dipelajari oleh guru itu. Terima kasih.